Oke, halo teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kita bakal coba nge-query BigQuery lewat kode. Jadi saya dapat sebuah komen dari video seri pertama, belajar BigQuery, gimana caranya nge-query BigQuery lewat aplikasi, lewat kode gitu kan. Oke, ada namanya BigQuery API Client Libraries. Ini linknya bakal saya taruh juga di video description. Di sini kita bisa nge-call BigQuery lewat berbagai bahasa. Di sini ada beberapa bahasa yang cukup umum digunakan dari mulai C#, Go, Java, Node.js, PHP, Python. Ini langkah pertamanya installing the client library. Kalau di luar bahasa ini gimana? Di luar bahasa ini kalian bisa coba cari library lain yang ada di internet. Tinggal bikin aja keyword nama bahasanya, kemudian BigQuery Client Libraries. Walaupun nggak ada sama sekali, BigQuery punya HTTP library, HTTP API specification. Jadi anggaplah kita bisa nge-call langsung HTTP service-nya gitu kan, HTTP API-nya. Nah, langkah pertama kita harus install client library. Kita coba dulu aja langsung ya. Kita buka. Oke, ini saya ada sebuah window yang coba install, pip install min upgrade, katanya kan Google Cloud BigQuery. Nah, step ini dia bakal nge-install semua dependensi yang dibutuhkan untuk menjalankan client library di Google Cloud BigQuery. Nah, saya di sini menggunakan bahasa Python ya. Nah, oh ya, sebelum install, karena di Python itu environment-nya mesti beda-beda, jadi saya coba bikin sebuah virtual environment yang baru, anggaplah seri belajar BigQ gitu kan. Baru saya install, pip install grade Google Cloud BigQuery, oke. Dan kita clear dulu. Kita clear dulu. Nah, kalau dilihat apa aja dependensinya itu ada macam-macam gitu kan. Tapi intinya ini sih, Google Cloud BigQuery. Tuh. Nah, coba lihat lagi ya petunjuknya. Terus abis itu setting up authentication. Kita masuk ke Cloud Console, lalu create service account. Apa itu service account? Ini taruhlah semacam kunci atau password untuk kamu bisa akses BigQuery kamu dari aplikasi gitu kan. Coba ini bentuknya JSON file gitu, kita coba bikin aja. Masuk ke console. Oke, service account yang saya pengen bikin new service account aja, namanya seri belajar BigQ gitu kan. Role-nya, nah role ini penting karena nanti akan menentukan apa yang bisa dilakukan oleh service account ini. Dalam hal ini tentu saja saya pengen bisa baca BigQuery kan. Itu ada data viewer dan macam-macam. Sebenarnya yang spesifik untuk task ini itu ada dua hal sebenarnya, data viewer sama job user gitu kan. Tapi biar aman, taruh aja lah BigQuery admin dulu. Tapi ingat kalau misalnya untuk production gunakan list privilege principle. Kalau biar aman, biar secure, kamu hanya memberikan role untuk yang kamu gunakan saja. Ini hanya untuk tutorial aja. Oke. Nah, dia akan ke download gitu, my project bla bla blanya ini akan ada di folder download saya gitu kan. Ini kita tambah, oh ini malah lebih ekstrim lagi, taruhnya owner. Mungkin biar nggak ada masalah kali. Nah, habis itu kita tambah export Google Application Credential, lalu ke path-nya itu. Misalnya kalau contohnya di sini downloads gitu kan. Oke, kita tambah juga. Mungkin kopas aja kali ya, biar gampangan. Sebelumnya kita cari tahu dulu di downloads. Tadi ada my project ya, my project. Nah, ini dia nih. Oke, berarti kita tambahinnya export. Nah,
Terus path ini nih. Oke. Nah, ini artinya apa? By default, si Python Client Library akan coba cari kredensial ini untuk mengakses BigQuery kita. Nah, di aplikasi gimana? Tentu saja best practice-nya adalah di encrypt. Seperti cara kalian untuk nge-store username dan password di aplikasi untuk mengakses database. Misalnya MySQL atau Postgres gitu kan. Passwordnya kan biasanya di encrypt tuh. Nah, cara yang sama gunakan untuk BigQuery ini. Tuh. Oke. Nah, setelah itu di sini kita ada contohnya nih. From Google Cloud import BigQuery. Ini kan contoh Python yang saya gunakan ya. Kita bikin dulu BigQuery client-nya, habis itu kita query. Dengan menggunakan query ini, nanti kita query-nya coba ganti ya, biar lebih menarik. Terus habis itu kita panggil client.query, lalu kita coba print datanya. Kita bakal melakukan print datanya. Dan ini katanya datanya bisa diakses oleh field name atau index. Nah, kalau index ya 0, ini kan 0-nya mengacu pada name gitu kan, yang di-select di sini. Kalau indeksnya total people, nah mengacu pada ini. Kayaknya kita pakai index aja ya, biar human readable gitu. Row total people gitu kan make sense ya, ambil total people dari kolom ini. Coba ya, coba sama from, oh ya sorry, kita coba bikin filenya dulu aja. Di sini saya coba bikin aja file BigQuery atau apa ya namanya ya, seri belajar bq.py deh. Terus habis itu from Google Cloud import BigQuery kan. Setelah itu kita coba bikin kliennya. Terus BigQuery.client. Ini instantiate menggunakan kelas konstruktor biasa sih. Terus habis itu kita taruh query-nya kan. Taruh query-nya, habis itu kita panggil deh dengan parameter query, habis itu kita print. Nah, print tulis data dari BigQuery gitu kan. Apa yang akan kalian lakukan dengan aplikasi kalian pasti beda-beda kan. Ini contoh aja buat ngeprint biar ada ininya. Row query and jobs kita print ya. Nah, apa yang mau di print? Sorry. Apa yang mau di print di sini nantinya pasti agak beda ya, kasus per kasus. Ini saya siapin sebuah query untuk nge-query BigQuery public data. Apa itu BigQuery public data? Itu adalah kasarannya kayak open data lah. Data yang bisa di-query oleh siapapun secara publik melalui BigQuery. Di sini saya ambil sebuah table COVID-19 Geographic Distribution Worldwide. Nah, saya ambil where GeoID sama dengan ID, artinya dia dari country Indonesia. Coba kita lihat dikit ya. Ini saya control klik by the way, buat ngelihat datanya. Ini contoh datanya nih. Contoh datanya ada yang dari Jepang dan macam-macam kan, ada GeoID-nya, tanggal, tahun dan sebagainya. Apa saja data yang saya ambil? Data yang saya ambil adalah tanggal, konfirmasi positif harian, meninggal, juga GeoID-nya. GeoID-nya sebenarnya nggak perlu-perlu amat karena kita tahu semuanya ID, tapi biar lebih clear aja sih gitu. Nah, ini contohnya. Oh, by the way, saya ambilnya limit 10 ya, artinya 10 tanggal terakhir aja, dari tanggal 13 sampai 22 November 2020 gitu. Ini case-nya nih ceritanya gitu. Berapa orang yang meninggal dan berapa dan dari negara mana. Oke, kita coba pakai query ini, saya kopas. Nah, udah saya kopas ke sini query-nya. Di sini apa yang kita print? Yang kita print informasi tadi kan, berarti tanggal, row, date, gitu. Terus habis tanggal, row date, biar ini kita kutip aja deh. Sorry, maksudnya yang di dalam. Oke.
selain tanggal raw date, terus habis itu kasus harian. Ini saya nggak terlalu pede sama cara mengakses dictionary-nya. Coba dulu ya. Oke. Nah, oke, kita coba dulu aja. Python sendiri belajar BQ. Apakah berhasil? Oke, ternyata benar caranya. Jadi tanggalnya tanggal berapa, kasus hariannya berapa gitu kan. Ini cara untuk mengquery BigQuery menggunakan Python codes. Bahasa lain pasti beda-beda, tapi caranya, prinsipnya kurang lebih sama. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, kalau saya mau menggunakan tidak file ini kan sebenarnya kayak semacam environment variable gitu kan. Ada cara lain, jadi bisa bikin kayak BigQuery client terus secret from JSON gitu kan. Nanti JSON serialnya diambil terus dijadikan sebagai parameter di sini. Nggak bakal saya jelasin di sini, tapi bisa dicari-cari ya. Oke, itu aja sih buat video kali ini, simple banget. Kita review lagi sedikit, kita install dulu tadi kan library-nya. Setelah kita install library-nya, kemudian kita download serial service account key, bukan serial, service account key sebagai kredensialnya. Terus habis itu semacam API key-nya gitu lah. Terus habis itu kita bikin kodenya, simple banget gitu kan. Bikin kliennya, panggil query, print result. Udah gitu aja buat tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.